Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabat, teman-teman, dan semua yang sedang menyaksikan, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Berjumpa lagi dengan saya, Cip Kupi Official. Mengapa bukan dia jodohku? Itulah kata yang sering melintasi pendengaran kita. Tentu semua kita menginginkan orang yang kita sayang bisa selalu bersama, dan orang yang kita cinta mampu kita gabungkan dalam satu kakak. Namun terkadang garis tangan berkata lain, dan takdir telah merencanakan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Meskipun hati belum siap melepaskannya, namun begitulah kenyataannya. Meskipun kita belum ikhlas merelakannya, tapi begitulah endingnya. Orang yang selama ini kita kagum, orang yang selama ini kita sayang, orang yang selama ini kita cinta, harus mengakhiri masa lajang bersama orang lain. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba menarik sisi-sisi positif sekaligus mewakili pertanyaan dari murid saya. Mengapa tentu terkadang kita dijodohkan dengan orang yang sama sekali kita tidak berpikir dulu kita mencintai dia. Sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk mencari alasan mengapa Allah tidak menjodohkan kita dengan dia. Karena seorang orang tua itu lebih mengetahui mana yang terbaik untuk anaknya. Dan seorang pencipta lebih mengerti mana yang lebih baik untuk orang yang diciptakannya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mencari alasan mengapa Allah tidak menjodohkan kita dengan dia. Tapi pada kesempatan ini kita coba menarik nilai-nilai positif, hikmah-hikmah apa saja yang bisa kita ambil, pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa kita tarik dari kejadian tersebut. Yang pertama, sisi positif yang paling pertama, Allah ingin memberi pengetahuan kepada kita bahwa urusan rezeki, jodoh, kematian itu adalah urusan Allah. Sebagai penguat, saya ingin coba hadirkan sebuah asbabun nuzul surah Al-Isra ayat 86. Pada suatu hari Rasulullah keluar bersama sahabatnya Ibnu Mas'ud melewati perkebunan kurma. Di sana terlebih dahulu telah hadir beberapa orang Yahudi. Melihat kedatangan Rasulullah, mereka merencanakan untuk menanyakan sebuah pertanyaan. Setelah mereka bermusyawarah, mari kita tanyakan kepada Muhammad, apa itu roh? Sehingga mereka datang menghampiri Nabi bertanya,
di antara salah satu orang Yahudi, "Wahai Abi Qasim, apa itu roh?" Mendengar pertanyaan tersebut, Nabi terdiam. Sahabatnya Ibnu Mas'ud mengetahui bahwa Nabi sedang menerima wahyu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tidak lama kemudian Rasulullah pun menjawab melalui firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 86. "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan bila mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu urusan Tuhanku dan kamu tidak diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit saja. Berdasarkan ayat tersebut bisa kita hubungkan bahwa ruh adalah hal gaib, itu misteri. Rezeki, jodoh, dan kematian itu juga hal misteri yang hanya Allah mengetahui tentang semua itu. Kita tidak diberi kewenangan untuk itu dan tidak diberi pengetahuan tentang semua itu. Jadi yang pertama yang perlu kita tanamkan di dalam keyakinan kita bahwa urusan jodoh adalah urusan Allah. Di siapapun yang dikirim oleh Allah untuk kita, maka itulah yang terbaik untuk kita. Jangan pernah mencari-cari alasan mengapa kita tidak dijodohkan dengan si dia. Tentu Allah lebih mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Itu sisi positif yang pertama. Sisi positif yang kedua, Allah itu maha cemburu. Melihat tingkah kita, mungkin selama ini kita mencintai dia sudah terlalu berlebihan. Sementara Allah membenci seorang hamba yang mencintai hambanya dengan berlebih-lebihan, sehingga melupakan cintanya kepada Rabbinya, kepada Tuhannya. Terkadang kita lebih merindukan nada panggilannya daripada suara azan. Dengan tingkah kita yang sudah berlebihan mencintai seseorang, maka Allah menjauhkan kita dari orang tersebut. Berarti di sini Allah masih memerhatikan kita, masih cemburu kepada kita, masih sayang kepada kita karena kita terlalu berlebihan dalam mencintai sesuatu. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Surah Al-An'am ayat 6 tidak salah saya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mencintai suatu berlebih-lebihan. Hari ini mungkin kita mencintai dia sudah terlalu berlebihan sehingga telah meninggalkan kewajiban bagi kita. Kita menunggu dia sampai-sampai kita tidak melaksanakan sholat. Kita merindukan panggilan dia sampai-sampai kita lupa menjawab suara azan. Melihat tingkah laku yang sudah berlebihan, makanya Allah menjauhkan kita dari dia. Itu sisi positif yang kedua. Sisi positif yang ketiga, mengapa dia bukan jodohku? Allah sedang mengajarkan kita untuk memantapkan nilai keikhlasan. Karena sebelum kita terjatuh dengan batu besar, terlebih dahulu kita terpeleset dengan kerikil-kerikil halus. Sebelum Allah mengambil orang-orang yang lebih dekat dengan kita, lebih besar rasa cinta kita kepada mereka,
seperti kedua orang tua kita, maka terlebih dahulu Allah mengambil orang-orang yang dekat dengan kita, supaya kemantapan iman kita, kesiapan mental kita nanti di dalam menghadapi musibah tersebut itu sanggup. Maka sebelum Allah mengambil orang-orang yang lebih dekat daripada kita, maka Allah mengambil dulu orang-orang yang sedikit dekat daripada kita. Itu sebagai pelatihan iman. Yang keempat yang bisa kita ambil sisi positif, mengapa dia bukan jodoh kita, karena Allah telah menyiapkan seseorang yang lain yang mungkin saja dia lebih baik untuk kita, ataupun sebaliknya kita lebih baik untuk dia. Jadi tanamkan di dalam keyakinan, tanamkan di dalam prinsip bahwa Allah tidak menjodohkan kita dengan dia, itu adalah pilihan yang terbaik. Kenapa? Karena Allah lebih mengetahui tentang kita daripada kita sendiri. Kita mencintai seseorang karena nafsu, sementara Allah memilih orang lain untuk kita karena kasih sayangnya. Jadi mari berusaha untuk berbaik sangka, jangan pernah tersirat di dalam hati Allah memisahkan kita dengan orang yang kita cinta. Itu tidak. Tetapi Allah menggantikan seseorang dengan orang yang kita cinta yang lebih baik daripada dia. Maka bila prinsip itu yang kita tanam, maka tidak pernah sempat terbisik dalam hati kita untuk niat-niat, untuk prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, jodoh tidak akan bertukar. Percayalah, kasih itu tidak akan salah. Jadi mari menerima siapapun yang nantinya dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jodoh kita, sebagai pendamping hidup kita. Mudah-mudahan dengan menerima pemberian Allah dengan hati yang lapang, hati yang ikhlas, maka kebahagiaan yang Allah janjikan pun nanti akan kita peroleh. Mungkin itu saja beberapa nilai-nilai positif yang bisa kita ambil, yang bisa kita tarik daripada kisah tersebut, yaitu mengapa Allah tidak menjodohkan kita dengan orang yang kita cinta. Mungkin ini saja pada kesempatan ini. Semoga kita berjumpa di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.